selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Makin asik aja. Yeay, semangat. Pagi. Semangat. Yeay, semuanya boleh tepuk tangan. Adik-adik senang ya hari Minggu kita berkumpul lagi walaupun masih secara online. Sekarang kita mau mulai ibadah kita dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Adik-adik, nanti kalau misalnya Kakak Lia suruh berdoa, pasti harus semuanya berdoa ya. Semuanya nyanyi dan bergerak. Dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau I've got the joy. Adik-adik semuanya di rumah pakai gerakan ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart, I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart, I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay, asik ya kita udah I've got the joy. Adik-adik di rumah semua harus tetap semangat. Kita mau angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Nyanyi ya semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang
Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, Tuhan Yesus hadir di saat suka maupun duka, di saat adik-adik sedih, di saat adik-adik senang. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Kita mau katakan sekali lagi, kita mau angkat pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Dia mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yesus lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yeay, senang ya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan adik-adik semua di rumah, dalam keluarga. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, sekarang siapa yang rindu akan pujian ini? Kalau misalnya kita mau gemari, kita selalu nyanyiin pujian ini dulu. Pada ingat? Ingat ya semuanya, kita mau mendidih di hati. Oke, bareng-bareng. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku
ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Yeay, adik-adik senang ya udah memuji nama Tuhan. Sekarang adik-adik di rumah boleh mendengarkan juga, kita mau mendengarkan video kemari. Ada orang-orang Yahudi yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan pada pemerintah Romawi. Mereka disebut sebagai pemungut cukai. Pada zaman Yesus, orang yang pekerjaannya memungut cukai dibenci oleh orang Yahudi karena, pertama, mereka menarik pajak untuk pemerintah Romawi yang dianggap musuh dan penjajah oleh bangsa Yahudi. Yang kedua, ditariknya pajak dirasa memberatkan rakyat, apalagi ada di antara pemungut cukai yang tidak jujur. Mereka menarik pajak dari rakyat dengan jumlah melebihi seharusnya untuk keuntungan pribadi mereka. Yang ketiga, ada juga di antara pemungut cukai yang menggunakan cara yang kejam untuk menagih pajak. Tetapi, Yesus memiliki pandangan yang berbeda dari orang Yahudi lainnya. Ketika sedang pergi, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi anak Alfeus atau nama lainnya Matius. Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Adik-adik, udah dengerin gemarinya ya? Sekarang Kak Lia mau bacain pengumuman. Di minggu ini ada yang berulang tahun, adik kita, teman kita, adik Adriel pada tanggal 29 November dan juga kakak Hanaela pada tanggal 2 Desember. Kakak Lia mau ucapin selamat ulang tahun untuk Adriel dan kakak Hana. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, kakak Lia juga mau umumin untuk Natal. Adik-adik udah dikasih tahu kan untuk foto-foto Natal yang terbaik. Jadi adik-adik kumpulin foto terbaik untuk Natal.
yang paling kreatif, yang paling unik, dan yang ekspresinya yang baik lah, yang bagus ya. Paling lambat pengumpulan fotonya hari ini, tanggal 5 Desember ya. Hari ini dikumpulin ke Kakak Desi atau Kakak Jema. Jangan lupa ikutan karena bakal ada hadiah yang menarik untuk adik-adik semua, oke? Terus ada lagi, satu pengumuman lagi. Nanti ibadah Natal Cengskit Arca Manik Ujung Berung 2021 dengan tema Glorify Thy Name. Adik-adik nanti hari Minggu tanggal 12 Desember jam 11 siang di base campnya masing-masing dengan dress code-nya warna merah ya, oke? Adik-adik di rumah, sekarang kita juga mau persembahan. Adik-adik siapin kantong persembahannya di rumah. Siapin hatinya, siapin diri kita masing-masing. Kita mau angkat pujian dan kita mau memberikan persembahan yang kita punya, yang orang tua kita sudah kasih untuk kita mau masukin. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pujian dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus boleh menerima apa yang telah kami beri. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga kami, mencukupi keluarga kami ya Tuhan di dalam segala persoalan yang terjadi. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang membantu kami ya Tuhan, agar kami duduk diam mendengarkan apa yang akan guru kami sampaikan.
Membuka telinga kami lebar-lebar ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya saja mendengar, tapi boleh mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya kepadamu mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik Kids. Apa kabar? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan berdoa. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, dan juga buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik yang ada di rumah suka dengan ikan? Suka pelihara ikan atau mungkin makan ikan? Nah, adik-adik tahu tidak kalau ikan itu berasal dari mana? Nah, ikan berasal dari laut, ya. Nah, adik-adik, ada orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Namanya nelayan. Nah, para nelayan menangkap ikan di laut menggunakan jala, bukan pancingan ya adik-adik. Nah, biasanya para nelayan juga menangkap ikan di malam hari. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, di kitab Lukas pasalnya yang kelima, ada cerita tentang para nelayan yang menangkap ikan di danau. Yuk adik-adik, kalau adik-adik mau dengerin ceritanya ikuti kakak Desi ya. Bapak itu bernama Simon Petrus. Dia sedang membersihkan jala bekas menangkap ikan tadi malam. Yuk adik-adik kita lihat apakah Simon Petrus mendapatkan banyak ikan tadi malam. Ya adik-adik, ternyata Simon Petrus tidak mendapat apa-apa. Padahal kan Simon Petrus sudah semalam-malaman menebar jala di sana, menebar jala di sini, tapi tidak mendapat apa-apa. Ya, kasihan banget ya. Pasti dia sangat lelah. Nah, adik-adik lihat, di tepi danau ada banyak orang berkerumunan. Mereka sedang apa ya? Oh, ternyata mereka sedang mendengarkan seseorang mengajarkan firman Tuhan. Siapa ya orang itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang mengelilingi Tuhan Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Lalu Tuhan Yesus menaiki perahu Simon Petrus dan menyuruhnya membawa perahu itu sedikit lebih jauh dari tepi danau. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajar banyak orang di atas perahu. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, ia berkata kepada Simon Petrus, katanya seperti ini, "Bawalah perahu itu ke tengah danau, ke tempat yang dalam, dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, adik-adik, apakah adik-adik mendengar
Tuhan Yesus. Bayangin coba adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menebar jala di siang hari. Sekarang kan sudah siang gitu ya. Semua perahu juga sudah tidak ada di danau ya. Karena waktu terbaik menangkap ikan, menebar jala adalah malam hari. Lalu Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, dia bilang seperti ini, Tuhan, semalam-malaman aku bekerja, tapi aku tidak mendapat apa-apa. Tapi sekarang karena Tuhan Yesus yang menyuruh aku, maka aku menurut. Kata Petrus seperti itu. Wah, kenapa ya Simon Petrus mau menurut? Padahal kan Simon Petrus tahu waktu terbaik menangkap ikan itu malam hari. Nah, adik-adik, ternyata Simon Petrus ini punya hati percaya kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus mau menurut kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau tahu tidak apa yang terjadi karena Petrus ini mau menurut kepada Tuhan Yesus? Nah, kita dengerin selanjutnya ya. Petrus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan Petrus dan saudaranya itu membawa perahunya lebih dalam dan dia menebarkan jala. Adik-adik ada yang mau tahu setelah ini ceritanya seperti apa? Wow, ketika Petrus menarik jalannya, ketika dia menarik jalannya, ada banyak sekali ikan yang mereka dapatkan sampai dikatakan jalannya itu hampir robek adik-adik. Nah, terus Petrus memanggil teman-temannya yang lain. Yohanes, Yakobus, cepat kemari. Kami mendapatkan banyak ikan gitu ya. Lalu mereka mengisi perahunya dengan banyak sekali ikan. Wow, adik-adik melihat bahwa di sana ada keajaiban. Ya, padahal kita tahu ya adik-adik bahwa Petrus ini sudah semalam-malaman menebar jala, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan gitu ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang menyuruh, dia mendapat ikan yang sangat banyak. Wow, keren sekali adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus, ada yang tahu nggak Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia mengadakan keajaiban di sana maka Petrus dan saudara-saudaranya mendapatkan banyak sekali ikan. Nah, adik-adik, Petrus juga tahu bahwa Tuhan Yesus ini bukan orang biasa-biasa, ya. Karena itu dia tersungkur, adik-adik, dia sujud menyembah Allah, terus dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah orang berdosa. Nah, Petrus tahu bahwa dia adalah orang berdosa, adik-adik. Ya, tapi apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi Petrus? Ya, tentu tidak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan papa mama? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan kakak Desi ya? Kan kita adalah orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus juga mengasihi kita? Apakah Tuhan Yesus juga mengasihi papa mama kita? Apakah Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik? Tentu Tuhan Yesus mengasihi
kita semua, mengasihi mama papa, mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Hah? Menjala manusia? Apa itu menjala manusia? Adik-adik ada yang tahu tidak menjala manusia itu apa? Menjala manusia itu adalah menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk keselamatan kita semua, ya, untuk keselamatan kakak Desi, keselamatan adik-adik, keselamatan papa mama, ya. Nah, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan disalib, dan juga tentang keselamatan umat manusia. Yang lalu Tuhan Yesus berkata perkataan penting, "Mari ikutlah aku." Tuhan Yesus juga mengajak Yakobus, Andreas, dan Yohanes, "Mari ikutlah aku." Apakah mereka mau mengikut Tuhan Yesus? Ya, betul. Mereka meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata kepada kakak Desi, "Mari ikutlah aku." Kakak Desi juga mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga berkata kepada adik-adik yang ada di rumah, "Mari ikutlah aku." Apakah adik-adik yang ada di rumah mau mengikuti Yesus? Ya, adik-adik pasti mau ya, katakan ya. Ya, aku mau mengikut Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Matius 4 ayat 21b dan 22. Yuk sama-sama ya, kita katakan, "Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia." Yuk sekali lagi ya adik-adik ya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 4 ayatnya yang ke-21b dan 22. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahunya dan ayahnya lalu mengikut Dia. Nah, nanti dihafalin ya ayat hafalannya. Nah, sekarang Kakak Desi mau adik-adik untuk berdoa karena firman Tuhannya sudah selesai. Yuk, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami boleh belajar dari Simon Petrus yang mau percaya dan mau mengikut Yesus. Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan juga mau percaya kepada Tuhan dan mau mengikut Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pengingat bagi setiap kami supaya kami tetap setia dan tetap mau belajar dan terus belajar mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Ya, berdoa
doa syafaat ya adik-adik, nanti teman-teman kita yang akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang Aisyah ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Tolong berikan kesehatan kepada pemimpin dan pejabat-pejabat yang ada agar bisa membuat Indonesia semakin maju. Dan juga agar Indonesia bisa segera terbebas dari COVID-19 dan para warganya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman yang ada di sekolah minggu, supaya mereka tetap sehat, agar bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.